Selamat pagi kepada saudara-saudara semua. Sangat senang dan merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa melanjutkan menikmati sepanjang sepekan ini untuk kita sama-sama belajar dari pengalaman Petrus. Selama 5 hari ini kita merenungkan tentang salib. Dan itu kita coba lihat dari perspektif Petrus, dari pengalaman pribadi yang dimiliki oleh Petrus bersama dengan Yesus. Sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bukakanlah mata kami pada pagi hari ini untuk melihat kebenaran yang Engkau miliki bagi kami. Bukakanlah hati kami dan juga telinga kami, supaya kami bisa menerima apa yang Tuhan hendak katakan kepada kami masing-masing. Bapa, sucikanlah hati kami saat kami membaca firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang membantu kami untuk memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di hari pertama, bersama Petrus, waktu itu kita merenungkan kebenaran, waktu itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi beberapa dari saudara, Yesus Kristus mungkin memang lebih dari sekedar Tuhan bagi saudara. Tapi yang ingin saya katakan adalah meskipun dia mungkin lebih dari sekedar Tuhan bagi saudara, tapi dia tidak kurang dari itu. Dia mungkin dikenal dengan berbagai sebutan. Ada yang panggil, ada yang menyebut dia sebagai sahabat yang terindah, penebus, juru selamat, tabib penyembuh, imam yang agung. Tapi itu tidak menghilangkan status dan kebesarannya Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas segala sesuatu, termasuk hidup kita. Dan karena Yesus adalah Allah, dialah yang mempunyai otoritas dalam hidup kita ini, bukan kita sendiri. Mazmur 95 ayat 7 mengatakan, Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, mengetahui itu, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mazmur 95 ayat 7. Bagaimana kita melihat ketuhanan Tuhan Yesus? Bagaimana kita melihat posisi dia sebagai Tuhan kita? Itu memaksa kita, kalau saya boleh gunakan kata itu seakan memaksa kita untuk mau menyangkal diri kita sendiri, untuk tidak mengeraskan hati kita saat Yesus memberikan perintah yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan atau rancangan kita. Dan bukan hanya soal menyangkal diri, status ketuhanannya Yesus dalam hubungan pribadi antara kita dengan Dia, itu meyakinkan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus saat kita juga bersalah, untuk mendapatkan lindungan dan pengampunan. Karena saat kita melihat salib, di situ kita melihat bukan sembarang orang, tapi Tuhan alam semesta. Tuhan sendirilah yang mati demi pengampunan dan pendamaian kita. Dan bicara tentang pengampunan, di hari yang kedua, bersama dengan Petrus, kita juga telah merenungkan bahwa kebutuhan kita sendiri akan pengampunan mengharuskan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bicara tentang pengampunan, dan kita menemukan tidak ada kondisi lain yang Yesus pernah katakan. Setidaknya sejauh yang saya baca sampai saat ini, tidak ada kondisi lain yang Yesus jelas-jelas katakan, di mana Bapa akan mencabut kembali pengampunan kita, selain saat kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sadarkah saudara akan hal itu? Tidak ada kondisi lain yang Yesus dengan jelas-jelas katakan, di mana Bapa kita akan mencabut pengampunan kita, selain saat kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maaf. Matius 6 ayat 15, Yesus berkata, Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, salib membuktikan bahwa kasih Allah tidak mengenal batas pengampunan.
kecuali terhadap mereka yang tidak mau mengampuni. Dan kebenaran tentang pengampunan inilah yang sebenarnya paling dibutuhkan Petrus. Kalau kita kembali ke perspektif Petrus, kebenaran tentang pengampunan inilah yang paling dibutuhkan Petrus saat dia sendiri harus berdiri di dalam posisi yang bersalah kepada Tuhan Yesus. Dan dia sendiri membutuhkan pengampunan yang sebenarnya tanpa batas. Dan bicara tentang kejatuhan Petrus saat itu, pengalaman di mana Petrus jatuh, renungan kita hari ini, untuk hari yang ketiga ini, diambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 26, ayat 31 sampai 35. Matius 26, ayat 31 sampai 35. Sementara saudara mungkin membuka Alkitab saudara, ini adalah kisah tepat pada malam di mana Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Malam yang sama, saat dia akan diserahkan oleh Yudas, akan dikhianati oleh Yudas, dan diserahkan untuk disalib. Matius 26, saya mulai baca ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yesus saat itu sedang memperingatkan kepada murid-muridnya mengenai apa yang akan terjadi. Dan ini sebenarnya adalah suatu nubuatan dari Yesus. Sebagaimana yang telah ditulis juga dalam nubuatan di firman Tuhan, bahwa Yesus harus mati, dan pengikut-pengikutnya, termasuk Petrus waktu itu, akan pergi semuanya meninggalkan dia. Meskipun Yesus mengatakan itu sebagai suatu nubuatan, sesuatu yang pasti akan terjadi pada malam itu juga, tapi Yesus berniat untuk memberikan kepada mereka suatu peringatan di depan. Dan mungkin meskipun Yesus tidak mengekspek bahwa mereka akan berusaha melakukan sesuatu untuk melawan itu, melainkan karena itu memang adalah kehendak Bapanya di surga. Tapi pada saat yang sama, Yesus ingin memberikan kepada mereka suatu jaminan, suatu ketenangan untuk hati mereka yang bisa mereka pegang, bahwa meskipun itu harus terjadi pun, meskipun mereka akan menghadapi tantangan iman yang sangat luar biasa pada malam hari itu, setelah itu semua berakhir, harapan yang Yesus ingin berikan kepada mereka adalah seperti di ayat 32. Bahwa meskipun semua itu harus terjadi, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, kata Yesus. Namun, bisakah saudara lihat di sini bahwa Petrus seperti sedang protes kepada Yesus? Dia menentang nubuatan yang baru saja diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan 100% ditentang olehnya. 2 kali Petrus berkata bahwa tidak begitu, itu tidak akan terjadi. Saya setidaknya tidak akan mengizinkan hal semacam itu terjadi. Tapi pertama-tama, mari kita perjelas apa yang tidak dimaksudkan Petrus dalam protes tersebut. Yang pertama, protes Petrus ini bukanlah berasal dari sikap yang tidak hormat kepada Yesus. Justru protes ini sebenarnya digerakkan oleh hati yang murni, yang benar-benar mengasihi dan menghargai Tuhan Yesus lebih daripada seorang sahabat baginya. Dan ini bisa kita lihat, sentimen ini bisa kita lihat dari kata-kata Petrus sendiri, seperti yang dia katakan di Matius pasal 19. Petrus waktu itu bilang kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau."
Bagi Petrus, Yesuslah satu-satunya. Hati dia benar-benar ingin mengikuti Yesus. Dan yang kedua, protes Petrus dalam cerita hari ini bukanlah sebuah omong kosong. Itu bukanlah upaya Petrus untuk sekedar jago-jagoan, itu bukan upaya dia sekedar menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang patriotik. Dan Anda bisa tahu hal ini, Anda bisa tahu bahwa Petrus tidak main-main saat Anda melihat di dalam lanjutan cerita ini, apabila Anda membaca lebih lanjut, atau mungkin Anda pernah mendengar ceritanya, bahwa Petrus kemudian pada malam itu bersiap-siap dengan membawa sebilah pedang. Dan ia sama sekali tidak ragu menggunakannya demi melindungi Tuhan Yesus. Bahkan meskipun itu artinya Petrus juga harus akan menerima hukuman yang sama, kalau bukan hukuman yang lebih berat daripada Yesus. Tapi bahkan dengan mengetahui hal itu pun, tidak ada keraguan sedikit pun dalam benak Petrus saat itu. Jadi dari sini kita lihat bahwa saat Petrus mengatakan bahwa dia akan mengikuti Yesus sampai mati, seperti yang dikatakan di ayat 35 tadi, Petrus sedang tidak main-main. Tapi pada saat yang bersamaan, yang mungkin Petrus tidak betul-betul pahami adalah bahwa Yesus pun tidak main-main. Dan disinilah letak problema yang dihadapi oleh Petrus. Yaitu bahwa keyakinannya akan dirinya sendiri membuat dia percaya bahwa dia lebih mengenal dirinya sendiri, bahkan merasa bahwa pandangan dia tentang dirinya lebih benar daripada kata-kata Tuhan Yesus. Keyakinan Petrus akan dirinya sendiri membuatnya buta, sama sekali buta, akan kelemahannya, yang justru akan segera menjadi pukulan telak bagi imannya dalam waktu yang singkat. Yesus pada saat itu sedang berusaha untuk memperingatkan Petrus bersama dengan murid-murid yang lain bahwa dalam hitungan jam sejak Yesus mengatakan hal itu, dia akan segera dihadapkan dengan ujian iman yang terberat yang pernah dihadapi. Namun ketimbang memohon belas kasihan dari Tuhan Yesus, Petrus bahkan sama sekali tidak memperhatikan kata-kata Tuhan. Petrus sama sekali tidak menghiraukan bahaya yang sedang Yesus peringatkan. Sadarkah saudara, terkadang, kalau bukan sering bahkan, ada hal-hal yang Tuhan sebenarnya Tuhan sebenarnya ingin kita perhatikan. Tuhan ingin kita mempelajari, Tuhan telah mengawas-awasi kita dari depan, dari sejak saat ini, supaya hal itu tidak membawa petaka dalam kehidupan kita. Tapi entah mengapa nasihat-nasihat dan peringatan yang Tuhan coba berikan itu tidak sempat masuk ke dalam hati kita. Bahkan masuk lobi di hati kita pun belum, karena kita begitu cepat menepisnya. Dan problema ini tidak hanya berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan kita dengan sesama manusia kita. Bukankah menakjubkan bagaimana kita seperti Petrus bisa terprovokasi, kita bisa merasa sakit hati, atau bahkan emosi, hanya dengan mendengar nasihat atau masukan yang diucapkan oleh orang yang sebenarnya pun mengatakan hal itu karena dia peduli dengan kita. Atau hanya karena mereka tidak ingin kita tertimpa dengan masalah. Ini mengingatkan saya dengan sebuah anekdot. Kisahnya seperti ini. Ada seorang pemuda, ia tidak menghiraukan nasihat orang tuanya agar lebih bijaksana. Saya tahu, katanya. Namun semua nasihat itu tetap dianggap angin lalu. Setelah ia kemudian beranjak dewasa dan bahkan menjadi tua, hidup menghajarnya berkali-kali dengan keras. Kemudian ia melihat anaknya dan juga mencoba menasihati anaknya agar lebih bijaksana. Saya tahu, katanya. Namun tetap semua nasihat itu dianggap seperti angin yang lalu.
Yang saya ingin ajak saudara untuk merenungkan, untuk saudara renungkan pada hari ini adalah, sendengkanlah telinga saudara, lapangkanlah hati untuk bisa menerima masukan dan peringatan dari orang yang ada di sekeliling saudara. Terutama mereka yang sebenarnya sangat mengenal dan dekat dengan Anda. Dan kalaupun Anda belum bisa mengucapkan terima kasih atas nasihat atau teguran atau masukan mereka, setidaknya dengarkan. Dan tidak usah katakan apa-apa, tapi dengarkan. Dan tidak perlu merasa sebal atau marah. Ataupun harus tersinggung. Yakobus 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Yakobus 1 ayat 19. Kenalilah diri saudara, termasuk kelemahan-kelemahan saudara. Dari situlah rahmat Tuhan bekerja bagi kita. Luangkan waktu untuk mendengarkan nasihat Tuhan pada saat Anda berdoa. Seperti yang mungkin Anda pernah dengar bahwa doa adalah pembicaraan dua arah, dialog antara kita dengan Tuhan. Terkadang kita sibuk untuk berkata-kata, dan kita tidak meluangkan waktu untuk betul-betul membuka telinga kita di dalam keheningan dan mendengarkan nasihat Tuhan pada saat kita berdoa. Luangkan waktu juga dan hati saudara untuk mempertimbangkan nasihat orang-orang yang terdekat dengan saudara. Jika kita tidak bisa menerima masukan, kalau memang kita menjadi orang yang tidak bisa menerima masukan, jangankan menjadi seorang Kristen yang baik di mata orang lain. Itu bahkan tidak menjadikan kita seorang anak, tidak menjadikan kita seorang pasangan, tidak menjadikan kita seorang sahabat yang baik di mata mereka. Itu tidak menjadikan, jangankan menjadi orang Kristen yang baik, itu bahkan tidak membuat kita menjadi rekan atau kolega yang baik di mata mereka. Hari ini bersama dengan Petrus, salib mengajarkan kita mengenai kerendahan hati dan kelemahan diri. Kita belajar bersama dengan Petrus bahwa diri kita bukanlah tempat yang terbaik untuk meletakkan keyakinan kita. Namun adanya salib justru mengingatkan kita bahwa kita bukannya manusia yang tidak bisa membuat kesalahan. Adanya salib justru mengingatkan bahwa ada rahmat Tuhan untuk setiap kesalahan kita. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Seorang Kristen yang mengikuti jalan salib, yang berjalan di jalan salib, selalu belajar, selalu mendengar, selalu bertumbuh, selalu mengawasi dirinya, dan selalu bertanya, apakah saya masih selaras dengan kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa lebih selaras lagi dengan kehendak Tuhan? Dan itulah yang justru membuat perjalanan imannya dengan Yesus penuh dengan berkat, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang berharga yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Itulah yang membuatnya terus bertumbuh dalam Yesus. Apakah yang mungkin Tuhan saat ini sedang coba katakan kepada saudara? Saudara mungkin mendengar bisikannya kecil pada saat Anda sedang berdoa. Mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu. Atau mungkin saudara bisa merasakan panggilan Tuhan. Anda bisa merasakan bahwa ini memang adalah kebenaran. Waktu Anda mendengar sebuah nasihat dari seseorang. Apapun itu, dari manapun itu Anda mendengarkannya. Luangkanlah perhatian saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa, kami bersyukur atas pengalaman berharga dari Petrus. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa mempelajari kembali mengenai salib dari firman-Mu. Bapa, tolong berikan kepada kami hati yang baru. Singkirkan dari kami perasaan yang tidak enak, perasaan tersinggung, saat kami mendengarkan teguran atau masukan dari Engkau, atau bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kepada kami hati yang baru,
hati yang lapang, hati yang lebar, untuk mau menerima masukan, untuk mau menerima teguran dan nasihat. Berikanlah kepada kami roh ya Bapa, untuk bisa menghargai setiap pesan yang Kau ingin sampaikan kepada kami, dan tidak menepisnya, karena kami merasa kami tahu akan diri kami sendiri. Bapa, berikan kami kuasa untuk mau bertumbuh di dalam Engkau, untuk mau memikirkan segala sesuatu yang Kau coba ajarkan kepada kami. Dan ampunilah kami saat kami terlalu bangga akan diri kami sendiri, terlalu yakin akan diri kami sendiri, sehingga kami bahkan tidak menghiraukan pesan yang Kau ingin coba sampaikan kepada kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa, dan kami dapat merasakan hadirat-Mu bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin.